ini profesi loh. Lah, lu bayangin aja, orang banyak berubah, bertransformasi dari industri ini. Nggak ada bedanya pekerjaan ini dengan profesi-profesi lain. Yang orang lain pasti merasa skeptis. Karena metodenya adalah prospek, ketemu, ngopi. Nah, ya kan? Gua nggak pernah. Nah, dia bilang gini, network marketing is not perfect, just better. Mereka kaget ngeliat sekarang, loh, lu kok jadi trainer sih? Karena mereka tahu gua nggak bisa ngomong. Okay. Luar biasa. Welcome big thinkers, big things ahead of you. And as usual hari ini gue kedatangan sahabat gue, sohib gue, temen argumentasi gue, temen rame gue. Namanya Indra Jayapurba. Dia adalah network marketing expert. Dia juga adalah founder dari networkmarketing.id. Dia juga adalah sosok yang kenapa gue panggil karena dia adalah individu yang tergerak untuk mendorong network marketing sebagai sebuah profesi, dan itu keren menurut gue. Thank you bro. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Thank you bro, thank you for having me. Yes, bro. Kita udah sering ngobrol lah ya. Kita udah sering ngobrol dan gue hari ini pengen audiens juga denger. Apa yang membuat lu itu segitu tergeraknya bro untuk yang gue kagumin sebenarnya adalah pada saat lu bilang, Nil, buat gue network marketing is not just another marketing, but it's a profession. Itu yang gue suka dari perspektif lu waktu itu. Dan gue pengen lu share ke gue apa yang membuat lu bisa segreget itu, segetol itu. Oke, thank you bro. Tapi sebenarnya begini dulu ya, kenapa? Ya ini sebenarnya bukan perjalanan yang singkat ya. Ini mungkin tahun ke 24 tahun gue di industri ini gitu loh. 24 years. Baru 24 tahun. Okay. Zaman gue masih kuliah dulu. Dan gue masih terus di jalur ini. Nah, kenapa gue sangat greget ini bahwa ini adalah salah satu profesi? Karena memang iya. Ya, kalau kita lihat di berbagai negara, ini memang profesi gitu. Cuman masalahnya kan ya kita tahu sendiri di negara kita ini plus 26 ya. Ini kan memang literasi kurang, bro. Ya, termasuk gua dulu juga literasi kurang gitu. Iya, benar. Literasi kurang, terus juga kurangnya referensi. Dan mungkin 10 tahun terakhir inilah mata gue kebuka gitu loh, berdasarkan perjalanan gue sendiri ya, yang dimana gue dulu juga sebagai pelaku ya, praktisi, dan pada akhirnya ngelihat ini profesi loh. Lah, lu bayangin aja, orang banyak berubah, bertransformasi dari industri ini. Nggak ada bedanya pekerjaan ini dengan profesi-profesi lain. Yeah. Misalkan lawyer ataupun marketing director atau sales director, apapun itu gitu loh. It's a position, it's a profession gitu loh. Cuman permasalahannya karena di market kita ini ya, di Indonesia ini, itu brandnya mungkin citranya sudah rusak ya. Ya itulah yang mengakibatkan ini kurang diminati gitu loh. Gue potong dulu teman-teman. Tadi gue lupa juga ngejelasin bahwa Indra ini sudah 24 tahun. Itu journey-nya itu dari pemain artinya orang yang ikut dalam jaringan pemasaran, sampai menjadi owner perusahaan jaringan pemasaran, sampai menjadi pelatih karena dia tergerak untuk melatih kan. Waktu lu jadi owner kan lu bilang gimana caranya gue nge-train leader-leader gue. Bener nggak? Betul. Dari situ lu menjadi seorang pelatih. Iya. Dan sekarang lu sangat kuat di pelatihan karena lu tergerak. Industri ini hanya akan berubah kalau orang semua terlatih dengan benar. Betul. Okay. That's the point. Jadi kalau gua mulai, lu mungkin ingat ya, dulu kita pernah diskusi ya 4 tahun yang lalu. Bro Nil juga banyak ngajarin aku loh soal definisi gitu loh. Yang selama ini kan mungkin orang tahu network marketing itu cuma selling produk, rekrut orang. Mereka nggak tahu sebenarnya bahwa ini hanya salah satu strategi dalam marketing kan? Yes, betul. Hanya salah satu strategi. Salah satu distribution method. Kalau lu ingat bahasa lu dulu, lu bilang gini, ini hanya salah satu
strategi dalam membangun distribution channel. Yes, betul. Nah itu sebenarnya Yeah. membangun distribution channel. Iya. Nah kalau profesi membangun distribution channel itu kan nggak ada yang salah dengan itu. Nggak ada. Real bisnisnya kan pasti produk. Iya, betul. Ya apa bedanya dengan yang lain gitu loh. Benar. Cuman kan masalahnya di sini diperlukan SDM yang kuat, Iya. sumber daya manusia. Nah ini yang nggak ada. Yes. Ini yang nggak ada. Nah di situ yang gua ngejeling lihat. Lu kalau ingat 4 tahun yang lalu kan banyak orang bilang, mungkin akulah yang pertama mungkin yang berani di Indonesia bikin brand network marketing coach. Bahkan Iya. teman-teman kita dulu pakar branding bilang, Iya. ngapain lu bikin begitu? Iya. Very very niche and istilahnya itu konotasinya kurang asik. Kurang asik gitu. Kurang loh. asik, Itu ingat banget nggak dulu kita diskusi Iya. kan? Iya. Gue juga dulu curious kan. Iya kurius. Iya. Ngapain lu pilih ini? Ngapain lu gitu? bikin ini gitu? Tapi ternyata setelah kita ya maksudnya kan lu kalau dalam satu bidang kalau cuman ikut-ikutan sama orang lain, lu bukan sebagai pencetus atau inovator, what for gitu loh. Iya. Jadi ketika Nggak ada faktor diferensiasi. Nggak ada faktor diferensiasi. Iya. Nah sekarang kalau lu lihat, kalau terdaftar, kalau kita lihat berdasarkan asosiasi ya, ada APLI dan AP2LI di Indonesia yang resmi, Iya. government punya, based Iya. on Asosiasinya. asosiasi, Iya. kan lebih dari 10 juta Iya. distributor. Iya. Dan sekarang mereka rata-rata sekarang kalau di sosial media udah berani bilang. Iya. Udah mulai agak bangga. Bangga. Nah itu yang gua tanamkan bro. Iya. Selama ini orang itu kan menjalaninya ini cuma side hustle. Iya. Dan itu Iya, that's the thing. That's the thing. Nggak ada masalah dengan side hustle. Iya. Ya sah-sah aja. Tetapi kalau ketika lu jadi full time di sini sebagai profession juga kan nggak ada masalah. Iya. Dulu orang gengsi, malu. Nah, yang gua tanamkan movement yang gua coba tanamkan itu nomor satu tuh lu harus bangga dulu dengan profesi lu. Iya. Karena kalau lu nggak bangga, lu nggak akan bisa maksimal. Yes. Jadi kalau lu udah memang masa logikanya gini, lu dapat duit di sini, lu nggak pernah keluar negeri gara-gara network marketing, lu keliling dunia. Terus anak lu bisa sekolah, bills every month you can Terbayar. you bisa bayar. Dan dapat coaching, live coaching, motivation and Iya. everything. Itu kayak sekolah juga. Iya, dan lu nggak bangga. What's wrong with you gitu loh. Nah ini yang gue alamin. Lu kalau mau tahu gue tuh dari dulu mimpi mau sekolah di luar negeri bro. Oke. 2001 sampai 2009. Jangankan nginjak Amerika, nginjak Singapura aja gue nggak pernah. Kenapa? Karena hidup gue dari dulu itu ya memang ya bener-bener dari keluarga sederhana gitu loh. Tapi network marketing ini change my life. Gue pernah menginjak kemana? Gue bilang gila ya. Mungkin buat sebagian orang dari kecil dia lahir nggak apa-apa, tapi buat kayak orang seperti kita dan sampai Yang benar-benar pejuang lah ya, berjuang kategori gitu pejuang loh. ya. Bukan hanya jalan-jalan loh. Iya. Nah orang bisa ngeliat cuma jalan-jalan gitu loh. Gue sampai bisa ikut training itu sampai bisa keluar itu hanya gara-gara network marketing. Oh, iya. Lu kategorinya bukan pejuang turunan ya, Lah, pejuang bukan. tanjakan. Ya kayak kita bilang semua. Sebenarnya gue 7 turunan keluarga kaya raya. Ya kan? Nggak habis-habis. Cuman sialnya ya kata orang lain nih, jangan kita. Dia turunan ke-8 udah habis. Gua masuk ke yang Ke-8 sama gitu. 9 dia. Jadi udah habis itunya. Oh, iya. Harus build lagi. Harus build lagi. Gue turunan, gue nih jangan salah lo Ndra, gue nih 7 turunan kaya raya. Lah, lo kok susah? Gue turun 8 ya udah habis harta orang tua aja. Nah, gue nggak dapat privilege itu, bro. Gue nggak dapat privilege itu. Jadi secara edukasi formal juga gue gagal. Oke, gue mau nanya sama lo. Sedikit mundur ke belakang. Lu waktu memasuki network marketing itu adalah sebuah accident atau sebuah pilihan? Lo mau jujur apa yang karangan? Gini, kalau lu mau jujur jangan minta permission. Ini buat audiens ya. Jangan biasa ngomong kalau gue boleh jujur. Jangan. Kalau boleh jujur tuh jangan minta izin. Kalau mau bohong minta izin. Kalau gue boleh bohong, gitu. Kalau gue mau bohong, minta izin. minta izin. Kalau jujur ngomong aja bro. Pokoknya kalau teman-teman sama Bronil ini harus hati-hati ngomongnya. Jadi sebenarnya accident, bro. Accident. 2001 itu accident. Oke. Jadi Umur lu berapa waktu itu? masih kuliah gue umur 20 tahun. I think ya, semua termasuk gua itu di umur-umur segitu, itu kita semua punya desire to make money. Yes. Benar nggak? Betul. To earn. Ya kan. Salah satunya beda tiap orang beda motivasi. Mungkin ada yang
Gua harus menghidupi diri gua nggak mau bebanin keluarga gua. Ada lagi motivasinya, gue mau ngebuktiin ke bapak emak gue udah bisa nyari duit loh. Yes. Ada kan motivasi itu. Betul. Ada lagi, I have to survive for myself. Yes. Bener nggak? Iya. Jadi motivasinya beda-beda, tapi semua kejebaknya masuk ke dalam industri yang sama. Maksudnya ada zamannya itu marak sekali kan. Kalau gue cuman sebut satu merek aja lah, karena itu merek yang udah senior banget udah 30 tahun, MW. Itu kayak generasi zaman-zaman itu tuh generasi MW itu udah banyak banget. Iya, zaman mama gua. Iya, betul. Jadi kalau lu tanya, ya memang betul. Gua pada saat itu sebenarnya bukan mau proof. Mak bapak gua pensiun. Iya. Emang gua harus hidup gitu loh. Iya. Waktu gua accident gua bilang ditawari bisnis ini 2001, itu gua lagi kerja. Iya. Gua duluan kerja di radio Iya. di Kota Medan, zaman gua kuliah, sama kerja sebagai IO. Iya. Jadi pada saat itu ini sebenarnya ceritanya lucu nih. Cuman gua nggak tahu ini bisa di-cut apa enggak ya. Bisa di-cut. Bisa di-cut ya. 2001 itu ketika gua lagi nemenin salah satu band raja ya di hotel, kan gua yang sebagai LO-nya lah, ngatur gitu, memastikan mereka urusannya di hotel tuh beres. Di lobi gua ditemuin sama enci-enci dari Malaysia. Sebenarnya pikiran kita pertama, lu ditegur orang di lobi hotel, ibu setengah baya. Kalau pada zaman itu belum married, sebenarnya bukan mau bisnis. Wah, siapa nih kan itu? Iya. Itu Betul, sebenarnya. iya. Tahu gue diajak ke kamar, udah ada nunggu 3 orang laki-laki presentasin gue. Oke, prospek. Itu dia, itu ceritanya. Iya. Nah, cuman karena pada zaman itu ya oke lah gitu. Dan akhirnya gue jalan gitu. Tapi yang yang banyak orang nggak tahu itu 2001 sampai 2009. Gue nggak pernah berhasil, bro. Ingat ya, 2001 ke 2009 gue nggak pernah berhasil. Gue banyak terjun di perusahaan-perusahaan yang benar dan nggak benar. Pada saat itu gue nggak tahu. Iya, you don't know, benar. Aku nggak tahu. You don't know what is right and wrong. Nggak tahu. Pokoknya yang gue tahu cuman how make money. Iya. Itu 2001 sampai 2009 gue nggak pernah dapat duit. So it is berarti 7-8 years ya. 8 years. Jadi orang tuh kadang-kadang suka ngeliat ujungnya. Sekarang tunggu, lu kalau udah tahu 2001 ke 2009 lu nggak dapet duit, apa yang membuat lu terus masuk ke industri itu? Maksudnya mungkin dari perusahaan network marketing A, lu merasa kayak gua nggak cocok, lu cari yang B, lu cari yang C, lu cari yang D. I mean, bukannya lu tipe orang yang sangat-sangat kekeh, atau lu sebenarnya udah nggak ada pilihan? Menurut lu emang industri ini ada duitnya, cuman gue lagi nggak ketemu jalannya. Lu di fase apa? Bukan, kebetulan yang banyak orang nggak tahu, 2001 itu gue sebenarnya terjun di network marketing. Juga gue dari 2001 sudah main digital marketing, bro. Oke, berarti lu udah dua-duanya. Sudah dua-duanya. Jadi gue melakukan network marketing dari dulu itu mix sama digital. Dan pada saat itu belum begitu happening. Jadi gue cari orang itu selalu dari online. Yang orang lain pasti merasa skeptis. Karena metodenya adalah berbeda. Metodenya adalah prospek, ketemu, ngopi. Nah, ya kan? Gue nggak pernah. Jadi gue tuh jarang ngikutin apa kata leader gue yang datang ke pasar, itu gue nggak mau. Iya. Gue nggak pernah mau mempermalukan diri gue sebar-sebar brosur, nggak pernah mau. Karena gue ngerti cara tarik audiens zaman dulu. Tapi tunggu, ini gue mau tanya, sebenarnya nyebar brosur itu mempermalukan diri atau berusaha? Buat gue iya sekarang. Oke. Kalau dulu sih enggak. Iya, karena sudah ada alternatif way yang lebih respectful. Iya. Oke. Kalau dulu itu lazim. Iya, that's the only way. Dan leader-leader kita dulu tuh ngajarnya gimana? 1 meter orang ketemu dimanapun harus ditegur. Itu bertentangan dengan aku. Ya karena kita punya ini punya skill yang lain. Setiap orang punya ada rasa resistensi juga sih. Buat gue ya nggak gitu juga kali gitu loh. Makanya dari dulu kalau gue punya jaringan, yang lucunya itu kalau join itu jaringan gue dari Dubai. Oke. Dari luar terus. Oke. Karena gue main internet marketing zaman dulu namanya. Iya. Zaman dulu namanya internet marketing. Bukan digital. Digital marketing. Iya. Nah ini yang selalu gue mix, bro. Iya. Jadi gue selalu penasaran. Jadi gini loh, kalau gue dari dulu nganggap network marketing itu cuma kayak vendor, ngerti gak sih? Ngerti. Mereka punya produk, gue punya sistem marketingnya gitu loh. Iya. Gue tinggal jalanin sistem marketingnya aja. Dan itu nggak pernah berhasil sebenarnya. Dari 2001 sampai 2009 itu, ya kadang dapat duit, kadang satu perusahaan. Istilahnya masa belajar lu lah itu. Capek banget.
Iya. Gitu loh. Jadi tapi ya yang bikin gue penasaran itu, lu tau nggak apa? Gue tertarik dengan network marketing itu karena satu hal yang gue kena dibandingkan di internet marketing pada zaman itu. Di sini ada leverage-nya, Leverage. daya ungkitnya. Daya ungkitnya. Jadi di network marketing ini kan kalau secara prinsip ya, teknis ya, lu bisa dapat komisi as a personal commission based on you selling product ya. Maksudnya gue selling produk, komisi affiliate lah gue dapat itu. Tapi ada juga namanya komisi group sales. Yes, karena dia jenjang. Jenjang. Kan? Jadi Berjenjang. group Iya. sales inilah ketika dalam periode waktu tertentu ketika ini lu punya hasilnya kecil sebenarnya. Mungkin royaltinya Sedikit lah, sedikit. iya. Cuman kalau ada 100.000 Ya infinite. iya infinite gitu loh. Nah ini yang kita nggak dapatkan di bidang Normal business, normal if you are business. profesinya Yes. standar. Misalnya lu profesi sebagai sales director, ya udah you get a salary, you get a bonus, that's it. Gitu. Yes. Ya kan? Nah ini maksudnya gini loh. At the some point group sales ini di awal memang lu yang build. Tapi ketika dia momentumnya kena mungkin 5 tahun 10 tahun, gue tarik panjang lah ya. Yeah. Gue nggak mau bilang 1-2 tahun. Iya. Mungkin 10 tahun gitu ya, atau 7-8 tahun. Iya. Ini akan generate you commission without your effort. Ini kalau gue simpulkan dari tampang lu nih, message ke audience, guys, network marketing is a very interesting profession, Yes. but it's a marathon game, not a sprint game. Yes. Makanya kalau ini gua Endurance-nya harus ya, kuat. gua ambil quote-nya Eric Ore nih. One of my Your mentors. my favorite mentors and etc. Dia bilang gini, network marketing is not perfect, just better. Dia cuma bilang gitu. Ya. Itu gue bilang, iya bener. Not perfect, just better. Tapi yang lu bilang tadi, ketika lu pikir ini sprint, lu salah. Nah, lu salah jalur. Lu salah jalur. Iya. Nah, lu bagus cari yang lain lah. Iya. Tapi kalau lu tahu ini maraton, Iya. lu harus, makanya ya kayak gue tuh makanya kenapa sekarang sangat seperti mengedukasi, edukasi. Karena memang poinnya di sini, bro. Iya, betul. Educate people, educate market. Iya. Gitu loh. Makanya gue senang dengan ini sebenarnya karena ada, ini mungkin orang nggak suka kalau aku ngomong ini sih sebenarnya, tapi gue senang dengan transformasi. Lu percaya nggak? 2 sampai 2009 gue nggak bisa public speaking. Dari omongan lo, dari posisi lo hari ini bisa ngomong sama gua, dan dari waktu kita kenalan pun kayaknya gaya-gaya lo bukan gaya nggak bisa public speaking. Nggak bisa, bro. 2009 setiap join network marketing gue selalu orang belakang layar. Kalau ngomong di depan 20 orang gue selalu freeze. Bukan takut, freeze. Frozen aja udah. Frozen udah. Pernah kejadian satu kali di Bali. Ini ratusan orang, bro. Ada 3-5 menit gue freeze di depan. Lama lo itu. Lama banget, bro. Itu hening. Gue bilang, gue harus belajar. Nah, buat gue selain daripada generate commission, ini satu hal yang orang nggak lihat. Transformasi gue, jangankan bisa ngomong, sekarang ngomong jadi make money for me. Iya. Ngomong jadi make money. Lu bayangin itu. Iya. Yang tadinya, makanya kalau orang yang kenal aku, yang pernah menjadi tim aku ataupun leader aku di 2009 ke bawah, mereka kaget ngeliat sekarang, loh, lu kok jadi trainer sih? Karena mereka tahu gue gak bisa ngomong. Luar biasa. Nah, buat gue ini adalah salah satu value dari network marketing yang lu nggak bisa lihat dari secara ekonomi. Mantap. Nah, itu yang pengen gue tanamkan. Dan kalau lu tanya sama gue, yang lu udah kenal berapa orang yang seperti kayak gue? Mungkin yang gue kenal atau yang pernah bersinggungan sama gue ribuan orang. Iya. Nah, ini lo yang kayak lu bilang tadi, pendidikan gratis sebenarnya, Iya. lifetime. Iya. Nah, orang nggak lihat itu. Iya.
Kita ngundang orang ngopi-ngopi ke rumah kita, dijebak, tahu dipresentasiin. Ada reunian, lu nawarin produk. Itu memang diajarin seperti itu gitu loh. Iya. Jangan sebutkan dulu mau ngapain. Lu kalau ada kenalan yang butuh income ekstra 10 juta sebulan, Iya, kabarin gue ya. Iya, iya. Nanti begitu orangnya telepon lu Iya. balik, lu bilang tapi gue hari ini lagi sibuk. Iya. Dan lu ketemu gue hari Kamis di lokasi yang seminar itu. Iya. Sarannya Bro Indra itu satu harus legal. Legal. Kedua, produknya marketable apa enggak. Iya. Ketiga, kalau bisa produk yang memang daily consumption. Daily consumption, itu penting. Karena ada juga yang Selalu saya ajarin orang itu closing. Closing itu bisa jual produk, selling, sama recruiting. Yes. Itu basic thing. Iya. Kenapa? At the end bro, bisnis jaringan itu is about personal development. Karena yang di belakang produk